selamat kembali lagi di podcast DPRD Kota Yogyakarta, masih membahas masalah sampah yang ada menjadi permasalahan di Kota Yogyakarta, masih dengan Pak Okto selaku Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta dan Mas Daru, pimpinan DPR, pimpinan Komisi A yang saat ini bersama kami semua di depan pemirsa podcast DPRD Kota Yogyakarta. Bagaimana nantinya sampah ini segera tersolusikan, tidak sampai menjelang pergantian tahun ya Pak? Iya. Jadi sampah ini menjadi bagian dari solusi bersama. Ini sifatnya sudah urgent sebenarnya, tapi pemerintah Kota Yogyakarta belum menyampaikan bahwa ini keadaan darurat. Tapi bagaimana nanti di akhir 2023 solusi terkait sampah ini benar-benar clear dan tidak menyisakan. Saya setiap pagi ngantar sekolah dan sebagainya ada aja penumpukan. Karena memang produksi sampah rumah tangga itu setiap hari, kami tidak menutup karena merubah kebiasaan juga tidak gampang untuk bagaimana memilah sampah. Pak Okto, terkait hal yang sekarang ini sedang menjadi isu, bahkan tapi adanya penerapan sanksi itu kayaknya sudah menjadi aware nih masyarakat. Ojo nganti kalau besok membuang sampah ketangkep ya Pak ya. Nah, yang sejak digulirkannya operasi justisi Pak, mohon disampaikan kepada kami sudah ada berapa pelanggaran, dan itu kolaborasi dengan stakeholder mana, karena banyak yang masih menyebutkan ini pemerintah Kota Yogyakarta yang arogan dan sebagainya, padahal ini bagian dari penerapan ketertiban umum di kewilayahan. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi kalau bicara tentang upaya penegakan hukum yang kami lakukan saat ini adalah kegiatan yang sifatnya kolaboratif. Kami tidak hanya berdiri sendiri, tapi Satpol PP Kota Jakarta, terutama teman-teman di PPNS, ini kan juga di bawah koordinasi dan pengawasan dari pihak polisian. Jadi di Korwas itu ada di Polresta, ini mendampingi kami juga. Bagaimana kemudian upaya yang kita lakukan ini bukan sekedar memberikan hukuman atau sanksi kepada masyarakat, tapi efeknya adalah efek jera. Masyarakat bisa tertib, masyarakat seperti yang saya bilang Mas Daru tadi, terbiasa untuk kemudian membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah sesuai dengan ketentuan tadi, pilih sampah. Nah, sampai dengan saat ini total sebenarnya kita yang non-justisi. Non-justisi itu cukup sampai peringatan yang bersangkutan membuat surat pernyataan, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, meternya tanda tangan, ketahui RT RW, itu sudah 189 kali. Itu dari teman-teman BKO Kemantren ya? Dari teman-teman BKO Kemantren maupun teman-teman ketika operasi di awal-awal. Ya. Tapi mulai 1 September kemarin, ini kan perjalanannya sudah panjang. Dari Januari sampai Agustus itu yang 189 ini. Kemudian September itu mulai kita justisi. Meskipun sebenarnya di awal-awal itu kita juga melakukan justisi, terutama untuk pasal 33 ayat 1-nya, yakni memasukkan sampah dari luar kota Jogja ke dalam kota Yogyakarta, dan itu sembarangan. Jadi pasalnya junto itu teman-teman warga luar kota yang membuang sampah di kota itu sudah di bulan Juni itu ada 4 pelanggar, total 540.000 sanksinya. Kemudian sesudah itu 1 September sampai dengan hari ini itu 35 pelanggar. 35. Jadi kalau di total jadi 39 tadi. 39 pelanggar ya. 39 pelanggar, kemudian denda yang sudah ditetapkan oleh hakim 9.640.000 rupiah. Tentunya sanksi ini kan yang besaran denda ini dari PN yang menetapkan, hakim yang menetapkan. Jadi besarannya memang berbeda-beda dan itu sudah independensi mereka. Jadi kami juga koordinasi dengan Kepala PN untuk menyampaikan bagaimana kemudian hukuman ini bisa memberikan efek jera bagi masyarakat. Dan juga ketika ada tanya jawab antara hakim dengan tersangka, ini juga di dalamnya bagaimana kemudian hakim bisa membangun kesadaran masyarakat sehingga ada efek jera dan ini bisa disampaikan kepada warga masyarakat yang lain. Dan memang hasilnya ini cukup efektif, warga masyarakat tidak membuang di titik-titik protokol utama jalan-jalan protokol Kota Jakarta, meskipun masih ada di beberapa tempat sirip-sirip ini yang masih kita jagai, tapi harapan kita sebenarnya tidak lagi kita harus melakukan operasi justisi, tetapi masyarakat terbangun kesadaran untuk mengelola dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan. Karena ada tadi operasi justisi dan sudah ada action
dari stakeholder, artinya kolaborasi dengan PN Jogja dengan adanya 39 pelanggar ya, yang sudah di istilahnya denda ya Pak ya, dengan perilaku membuang sampah, itu paling tidak tetap ada efek positifnya. Untuk di perbatasan sirip-sirip di protokol sudah tidak ada tumpukan, karena memang kita mengetahui, saya pun juga pernah melihat itu berangkat kerja nyangking, tak pikir nyangking belanja, ternyata nyangking sampah Pak. Jadi memang seperti itu, memang bagian dari kebiasaan. Artinya hal-hal ini bukan semata-mata pemerintah Kota Yogyakarta itu mengawasi atau apa ya istilahnya keras terhadap masyarakatnya, tetapi cenderung untuk mengubah atau mengubah pola paradigma masyarakat yang membuang sampah itu. Efek jerah itu sifatnya untuk positif ya Pak, supaya tidak ada penumpukan sampah di Kota Yogyakarta, di mana Kota Yogyakarta merupakan jantung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Orang luar taunya mau ke pantai, mau ke gunung, mau healing-healing itu taunya Kota Jogja. Jogja bukan Bantul, bukan Sleman atau Kulon Progo atau Gunung Kidul, tapi Jogja. Jadi supaya image Jogja juga tidak ada tadi gorengan-gorengan di media sosial juga, sekarang tumpukan sampah dan sebagainya. Kita kolaborasi. Mungkin dari Mas Daru nih, tadi karena Pak Okto bagian dari penindakan supaya nantinya tertib dalam arti masyarakat Kota Yogyakarta ataupun yang sudah dilakukan di luar Kota Yogyakarta, masyarakat luar Kota Yogyakarta pun sekarang sudah harus hati-hati dan tentunya tidak sembarangan lagi. Kemarin mungkin karena di perbatasan terutama itu cukup luar biasa ya penumpukan sampah. Dari kacamata ini wakil masyarakat di DPRD Mas Daru, kira-kira nih selain tindakan action apa yang harus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta, karena hulunya itu harus di rumah tangga. Sampah rumah tangga itu selalu diproduksi, sampah rumah tangga itu selalu ada setiap hari. Itu apa action plan dengan tadi yang sempat disampaikan di sini di forum di podcast ini adalah bank sampah. Apa nih usulan masyarakat terkait yaudah bank sampah dihidupkan, tapi seperti apa supaya lebih kreatif dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi memang terkait sampah ini harus ada kerjasama lintas sektoral. Secara tupoksi di DLH, ya. DLH itu kan ngangkut sampah dari depo menuju ke TPST Piungan. Tetapi di situ di hulunya itu masih banyak yang harus dikerjakan, terutama beberapa OPD terkait. Saya setiap kali kami rapat kerja dengan OPD mitra selalu menekankan kalau memang ini bisa nyentel di OPD itu harus kita centelkan, baik itu anggaran maupun kegiatan. Ya, seperti di Satpol PP kita numpang di FKPT, Forum Kampung Panca Tertib. Nah, itu lalu di OPD lain kita tekankan seperti itu, supaya apa? Ini tidak hanya menjadi beban di satu OPD saja, tetapi ada nanti kalau lintas sektoral itu ya ini yang bagian ngurusi ini, nanti di hilirnya ini mau dibuat seperti apa, terutama seperti bank sampah ini kan harus dengan OPD bukan DLH tentunya. Nah, ini mari bersama-sama. Jadi saya mendorong sebagai wakil dari masyarakat supaya nanti pemerintah kota ini bisa bersama-sama menemukan solusi yang tepat, solusi yang akurat ya, terutama mengurusi yang masalah hulu ini. Kalau hilir saya rasa nanti nggak bisa kota sendiri, ini harus dengan provinsi kan. Nah, hulunya ini yang masuk ranah kota sebenarnya. Jadi sosialisasi, merubah kebiasaan dan sebagainya, lalu pembelian saspras mungkin ya Pak ya, sarana prasarana untuk kelompok bank sampah. Ya itu harusnya menjadi titik beratnya di situ. Tapi memang kita masih melihat Budian tentu pada regulasi anggaran ya, karena memungkinkan nggak, ini kan kita anggarannya tidak serta-merta ada uang kita belikan, ini masuknya di hibah atau di belanja modal seperti apa itu nanti penerimanya siapa, nah ini harus penanggung jawabnya siapa, jangan sampai ini menjadi kesalahan ya, nanti tentu akan berujung pada masalah. Jadi memang kalau memang itu memungkinkan,
ya mari saya berharap kepada OPD-OPD terkait seperti dinas OPD-OPD di perdagangan, lalu di kebudayaan, lalu di ya yang monggo lah yang terkait itu nanti bisa memberikan bareng-bareng. Kalau ngurusi bank sampah, ini pengadaannya di mana OPD-nya itu nanti pastilah itu nanti akan ketemu solusinya. Dan jangan sampai pemerintah ini dalam tanda kutip ya ini hanya mendikte, hidupkan bank sampah, hidupkan ini, tapi tidak ada akselerasinya. Ya, seperti itu. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Okto bahwa memang Satpol PP bertindak untuk membuat bukan efek jerah dalam arti meden-medeni ya Pak ya, tetapi merubah mindset ataupun sikap masyarakat yang tadi membuang sampah. Saya yakin yang membuang sampah itu hanya oknum-oknum tertentu, bahkan banyak yang masyarakat yang masih tertib, bahkan menunggu jadwal pembukaan depo-depo itu dibuka. Bahkan menunggu dengan riang gembira ya. Antri dengan antri. Dengan antri. Antri tertib. Artinya dengan adanya 39 pelanggaran yang sudah sudah ditindak dengan tipiring ya Pak ya. Tipiring ya. Tipiring dengan adanya denda, insya Allah itu juga menjadi solusi efek jerah supaya nanti tidak nulari yang lain ya untuk membuang sampah. Sarana prasarana tadi usulan Pak Daru bahwa ini harus keroyokan juga. Solusi sampah, menyolusikan sampah ini harus keroyokan. Mungkin dari hulu, tetapi kelurahan, kemantren, mungkin OPD-OPD terkait terkait pemasaran bahwa sampah itu bisa diproduksi menjadi barang yang bisa ada nilai ekonomisnya. Itu nanti dari dinas perdagangan, mungkin kebudayaan pun juga bisa. Sampah berbau kebudayaan bisa. UKM juga bisa, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Artinya ini harus keroyokan antar OPD dari kelurahan, kemantren atau kecamatan, bahkan OPD-OPD terkait. Itu bagian dari solusi bagaimana nantinya di akhir tahun Kota Yogyakarta sudah tidak ada masalah isu sampah lagi. Karena memang efek disadari tidak sadari, efek multi efek adanya sampah, tumpukan sampah ini tetap mencuat di luar itu cukup ironis ya. Kota Yogyakarta yang notabene adalah kota kebudayaan, kota pariwisata, supaya nantinya di mata dunia luar ataupun kota luar atau wisatawan domestik maupun mancanegara tidak melihat sepihak kasus ini. Demikian podcast DPRD Kota Yogyakarta terkait solusi atau bagaimana sampah yang ada di Kota Yogyakarta ini tersolusikan. Kita berkolaborasi, Pak Okto selaku Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Mas Daru pimpinan Komisi A yang sudah menyampaikan banyak solusi. Kita tinggal action plan, nanti kolaborasi rapat kerja dengan para mitra kerja dari dinas terkait untuk bagaimana nantinya 2023 benar-benar zero sampah. Zero sampah itu ya benar-benar zero, tidak hanya kata-kata zero sebagai hanya bagian dari campaign aja, kampanye aja, tetapi zero sampah benar-benar ada di Kota Yogyakarta 2023. Mungkin itu podcast pada sore hari ini. Saya Diana Putasari pamit undur diri. Pak Okto terima kasih, Pak Daru terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.